Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita akan coba bandingin kedua HP ini. Tes gaming lebih tepatnya, tes baterai juga. Karena kan yang ini sudah menang berkali-kali ya, melawan XR, melawan Cayman 40. Cuman ya kita coba aja lawannya. Tes gaming lagi. Aduh. Ya tes gaming ya kalau di ruangan berasa ya suhunya ya segitu-segitu aja lah. Coba lah ngerasain di luar. Pasti ya kerasa. Review nggak bener toh. Aduh. Walaweh. Bisa-bisanya. Nah ini mumpung ada orangnya sini mas. Sini. Ini coba dulu sini dulu. Ini dipakai dulu ini. Ini. Sangat amat. Pakai dulu, bisa dipakai enggak? Dipakai dulu, bisa dipakai enggak? Bisa dulu, bisa. Kamu tuh kenapa? Ini loh, tes gaming toh. Tes gaming luar ruangan. Kalau nggak suka sama orangnya tuh ngomong di depan. Komen. Nah, ini kita buat untuk yang kemarin komen ya. Jadi kita bakal melakukan tes gaming di luar ruangan sesuai dengan request kalian. Kemarin kita di tempat AC. Yes. Nggak relate. Betul. Sekarang kita di luar. Yes. Jam berapa bang sekarang bang? 11:22. Ya 11.22. Kurang siang apa? Atau bahasa Indonesianya 11:22. Yes. Nanti sampai sore kita akan coba tes gamingnya. Panas-panasan. Ini di luar guys. Jadi kalau suaranya bising, Yes. berisik, ya silahkan dirasakan sendiri. Sesuai request kalian. Betul. Panas, nggak apa-apa. Kamera tuh kepanasan, nggak Nggak apa-apa. Ada pak. Nggak apa-apa. Ada pak. Udah. Jadi intinya tonton sampai akhir karena ini requestan dari kalian. Nah, ini kita udah nunggu sampai jam 12 lebih 11. Cis itu udah siang pakai banget. Di siang hari. Kelihatan tuh kayak apa ya? Rasanya pengen teriak kalau kalian tahu ya. Nah, itulah. Ya ibarat kalau lagi pada di kantor istirahat siang lah gitu ya. Kita sesekali main game. Betul. Atau yang memang suka ngegame kita geber gamenya terus-terusan. Betul. Nanti kita akan coba main gamenya sama kayak video-video sebelumnya. Ada Mobile Legends, ada CODM. Tapi kalau sekarang kita cobain CODM duluan ya, baru ke MLBB karena CODM harusnya lebih berat. Cuman terakhir di Cayman itu malah lebih lancar daripada yang Mobile Legends. Nanti kita lihat aja mungkin di Motorola jadinya seperti apa ya teman-teman. Karena chipsetnya kan beda juga. Betul. Tapi kalau rajanya masih kita belum tahu ya. Tapi kalau aku sih mungkin pegang tetap Redmi. Renault. Yes. Tetap Redmi. Oke. Oh sebelum itu Apa tuh bang? aku ada sesuatu. Apa tuh bang? Hap. Mahal. Oke, kita cek suhu dulu. Oh, 100% dulu dong. Oh iya dong. Iya, 100%. Kondisinya kita ceritain dulu. Yes. Kondisi baterai 100%. Terus suhu ruangan nggak tahu ya karena Suhu ruangan di ini luar nggak dong. Di luar ruangan kita nggak di studio. Jadi kalau suaranya agak gimana ya silahkan nikmati saja. Terus juga jam 12.12 jam 12 siang. Suhu HP kita coba sekarang ya. Startnya berapa? Ini tanpa kita buka game dan lain-lain. Kita masih pure awal nih, baru dibuka nih. Oke. Kita tes ya guys. Berapa tuh? Untuk Renault sendiri yang kemarin di suhu AC itu ada di 29 dan 33. Layarnya 33, bodi belakangnya di 29 derajat Celcius. Oke, untuk layarnya masih di 33 derajat. 33 derajat kalau di luar ruangan. Ya. Ini kami nggak masuk AC ya sama sekali ya. Nggak ada AC bro. Nggak ada AC. Nanti dipikir kita settingan gini. AC-nya tolong kecilin. Enggak, bercanda. Yang bagian belakang backdoornya, kalau dari segi bahan sih Renault frame-nya itu kan aluminium, terus bagian backdoornya itu plastik. Dan tidak penghantar panas ya harusnya ya. Jadi harusnya adem-adem aja. Sedangkan kalau Motorola semuanya full plastik. Yang bedain bagian belakangnya ada eco leather-nya. Kayak sintetis buatan untuk kulit-kulitan. Betul. Untuk bodi belakangnya, mati. Jadi Redmi Note 14 ada di 33 juga. 33. Oke. Ternyata kalau bodi belakang di luar ruangan
itu akan ada naik di ya. 33 derajat. Sebenarnya bukan luar ruangan ya, tapi di Suhu luar luar ya. suhu luar Ya. yang tidak ber-AC. Betul. Ini nanti kalau sampai ada yang komen lagi kita harus ke rooftop kayaknya. Betul. Kita Nanti main game atas, di rooftop. di bawah matahari kalau bisa. Langsung di bawah matahari. Dari sumbernya polo-polo. Ya, polo-polo. Oke, kita lihat yang Motorola. Motorola. Motorola sendiri untuk suhu layarnya Oh, itu 12-14 suhu layarnya. belum bang. Belum. Oke. Oh, Sikat ini yes. ada sih. Tadi Itu ada. Candi Borobudur itu. Oh, 33,5. Kelihatan enggak? Oke. 33,5 derajat untuk layarnya dan untuk bagian belakangnya Berapa tuh? 33,1. Kelihatan kan? 33,1. Ya, nggak beda jauh lah ya. 11 12. Enggak kayak kemarin yang Betul. agak jomplang gitu Itu ya. kesenjangan namanya, Bro. Tapi intinya di sini suhunya sama-sama aja, baik Motorola maupun Redmi Note Iya. 14. Ya, di angka 31 sampai 33 derajat. Betul. Untuk Sekarang kedua HP-nya. kita login dulu. Login apa nih? CODM. Langsung aja kita masuk ke CODM. Kita akan coba. Oh iya, kondisinya lagi. Kenapa? Nggak apa-apa. Hmm? Oke, kondisinya tadi gimana? Kondisinya lagi adalah kita pakai SIM card dan WiFi. Yes, di double guys. Ya, di double. Kalau biasanya kita kan waktu review-review itu pakainya WiFi aja. Ya. Sekarang kita pakai SIM card dan WiFi. Betul. Jadi nanti kalau kalian ada yang komen lagi, "Bang, itu kan cuma WiFi doang." Bang, itu enggak. Ini kita bener-bener real. Yes. Kayak bener-bener pakai HP-nya ya. Yuk. Oh, ini udah login nih. Oh, kita nggak bisa ranked ya ini ya. Mohon Belum maaf, bisa. belum bisa karena ranknya dia ketinggian. Ya, aku udah top global guys. Mahal. Jadi kita pakai main aja biasa. Ya ibarat tadi kayak main apa namanya istirahat, terus main 1 kali 2 kali, terus kalau yang buat para gamers nanti kita juga akan nge-time lapin kita main Yes. lama bukan ngepur Ngegeber lah, ngegeber inilah, ngegeber formal. HP-nya. Oke, ini udah masuk. Sebelumnya kita udah coba temenan lihat belum? settingan grafiknya Motorola dulu. Oke, boleh. Maksnya di mana? Oke, boleh. Ini malah aku klaim-klaim nih. Aduh, klaim-klaim. Oke, kita cek settingannya. Audio and graphics, ya. Ini audio and graphics. Yes. Sini. Oke, coba. Kualitas grafik. Masuk nggak sih? Betul. Oke, masuk. Kualitas grafik itu sampai di sangat tinggi, very high. Wih. Kesenjangan ini, Bro. Terus di frame rate-nya ini bisa sampai max. Oke, jadi gini guys. Redmi Note 14 untuk kualitas grafiknya sendiri itu max-nya ada di medium. Sedangkan di Motorola Sampai bener-bener rata kanan Yes. sih ini. Max. Ya. Oh, oke. Kualitas grafiknya kalau di very high, frame rate-nya dia juga akan Bisa ke very kebuka. high. Oh, Tapi kalau oke, di oke. frame rate-nya dibuat max, dia akan turun kualitas grafiknya ke high aja. Oh. Kayak gitu. Cuman kalau dari Reno 14, mentoknya di mana tadi? Mentoknya kalau untuk grafik sendiri masih di medium, sedangkan kalau di frame rate-nya masih bisa nyampe di high ya, teman-teman. Nah, saya ke high ya. Oke, berarti kita samain aja. Oke, samain ya. Cuman di sini kita harus sama-sama setuju kalau Motorola bisa lebih baik dari segi grafik ya, Ya. dan frame rate. Udah kelihatan bisa kebuka ya guys Betul. grafiknya. Udah kelihatan sampai sebegitunya. Berarti Yes. harusnya lebih oke nih ya. Gimana enggak, karena chipsetnya memang Snapdragon 6 Gen 3. Kalau Itu ini kan dari- Helio G99 yes. gitu loh. Kalau itu dari segi chipset ya. Ya. Tahu kalau baterai gimana nih kan? Nah, itu kita lihat nanti. Yes. D besar. D besar. DUOGY.id. Enggak pakai dot, Mas. Oh, itu channel YouTube. Udah. Jangan lupa subscribe, komen ya, dan like, dan ya apapun lah yang mau kalian saranin buat. Ya komen lah. Kalian kalau yang kemarin bilang ya itu Ya, semoga kita juga bisa mengitu-itukan. Iya. Jadi ya sesuai dengan relate-nya kalian tuh gimana sih? Oke, aku udah add. Aku udah ACC. Oh, udah ACC. Oke. Invite. Nah, oke, kita main sikat. Sikat ya. Sikat. Oh, ini bentar, ini ground war. Oh, boleh, nggak apa-apa. Oke, kita main. Oh, salah. Oh, belum kebuka. Oh, ini loh, core ya ampun. Yeskiel. Mahal. Yeskiel Gregory. Instagram, siapa tahu. Oke, modenya udah diganti ya. Kita langsung gas aja, Mas Wan. Langsung aja. Oke, berangkat, teman-teman. Langsung masuk. Betul. Oh, itu loadingnya aku masih gini ya, guys. Karena
memang habis update gitu, jadi maklum. Ini harusnya mereka kedengaran suara-suara kipas. Iya, suara Suara-suara kipas, suara ini ada jalanan. konser nih. Iya, kan? lagi ada konser di belakang. Oh, udah mulai. Mana tempatku belum, Boy? Wih, udah lama banget aku nggak main CODM, guys. Baru sampai sini, cuy. Gila. Astaga. Kok cepet banget yang itu? Pre-match, match pre-match. Wih, kacau gini. Wih, kacau gini. Waduh, oke. Agak-agak ada frame drop dikit tadi atau nge-lag ya? Kenapa tuh? Nggak tahu nih. Wait, reload. Iya, dapat 2. Waduh, mati gue. Gue dibunuh. Ini nggak cuman kill-kill aja ya, dia harus nge-capture gitu. Oh iya ding, betul, ini hard point deh kayaknya. Gila. Aduh, nggak kena. Wih, rame ya cuy. Oh, udah pindah. Hard point Pindah. Pindah ya? Aku di tahu. Ini mana sih? Musuhnya mana? Ini di aku. Banyak banget. Ih, double kill, bro. Ada, aku sembunyi dulu lah. Aduh, tolong. Aduh, mati Dapat nggak dibantuin. Mantap, Wush. bro. Mahal. Mana musuh? Ini. Kita hard point. Banyak sekali. Oh, ini. Kita capture. Kita capture, bro. Oke, dapat. Hap. Mantap, bro. Sumpah ya. Wih, ramenya. Oh, astagfirullahaladzim. Ini pesawat. Yap. Mahal, yes. Aduh, apa tuh? Buset, dibakar, Om. Bakar terus. Yes. Oh, nakal, cuy. Dia bokong orangnya. 5 lagi. Mau kill. Hap. Mahal ya, bro. Mahal, bro. Alah, ya Allah, kenapa harus aku dulu yang mati? Nice. Tapi terhitung agak lama ya CODM yang ini ya. Wih, ya udah jelas lah ya, teman-teman. Udah jelas. Usah ditanya kalau itu. Ini tadi kita main 1 kali multiplayer. Betul. 150. Betul. Sekarang udah pukul berapa nih? 12.28. Ya, Setengah 1 lah ya. masih bisa lah ya kalau misalnya orang istirahat masih mau main game gitu masih bisa. Oke. Kita bakal coba oke. di 1 match lagi. Biar ngepasin juga kan kalau orang istirahat. Betul. Biasanya kan baru mulai kalau orang habis kerja gitu lagi istirahat, mungkin rata-rata banyaknya mulai jam 1 gitu untuk lanjutnya. Oke, ready? Kita langsung. Ready. Satu let's lagi go. setelah itu baru kita akan cek untuk suhunya dan oke lah kalau baterai boleh lah ya. Ya. Kita 1 kali main tadi. Jangan di-spill dulu nanti ya. Ya udah, kebuka. Udah, ya udah kita spill sekarang aja kalau gitu. Kalau baterainya Moto G45 1 kali main ada di 97%. Ya udah tau lah ya, Redmi Note 14 untuk 1 kali main ada di 98% teman-teman. Iya, tapi cuma Beda tipis, satu. memang Cuma beda tipis. satu. Efek mungkin karena ini ya. Karena di luar ruangan ya. Bisa jadi. Jadi nggak seawet itu. Tapi untuk udara yang panas gini, aku belum ngerasain panas dari HP-nya sih Mas. Belum oke. Iya. Ya Jadi sama sih kalau dari Moto G45 juga belum panas yang sepanas itu. mungkin bakal kelihatan nanti setelah beberapa kali kita main ya. Ya. Kalau mengingat yang kemarin di mana? Kemen 40 juga kan sebenarnya di CODM, di game CODM itu mereka lancar jaya. Kalau di Mobile Legends yang agak, itu yang jadi masalah. agak berbeda gitu loh. Cuman kan kita nanti ngelihat ya kalau di Mobile Legends gimana. Udah lah ya. Menang lah ya Kita harusnya. cari kill. Oh, udah cepet banget. Menang dong. Cepet banget ya. TDM doang, tim deathmatch. Iya. Ya udah jelas. Cepet banget. Mesti ditanya lah ya. Oke lah, TDM-nya kayaknya udah cukup kalau untuk kita ngeliatin dan permainannya kayak gimana juga. Terus ya teman-teman ngelihat sendiri lah tadi waktu kita main juga nggak ada frame drop. Oh,
nggak Kalau ada. di Redmi Note agak dia kadang turun gitu cepet, abis itu tapi balik normal lagi. Oh, Jadi ternyata kalau kaget. Renault ada. Ya. Oke, kalau Renault ada, tapi kalau di Motorola G45 sendiri Masih lancar lancar jaya teman-teman, bener-bener lancar banget. Wah, bisa jadi Redmi Note bakal kegeser nih. Tapi kalau dari performa ya seperti itu. Cuman kan kita kan nggak tahu ya dari suhu, baterainya dan lain-lain. Betul. Sekarang kita cek aja deh. Kalau Coba setelah ya. kita main 2 kali, ibarat kalau kalian lagi istirahat di jam-jam istirahat gitu ya. Untuk suhu layarnya dari Motorola G45 ini ada di Berapa tuh? 2 kali main ya. Ya. Suhu tertinggi 37 derajat. Ya, seperti yang Di luar ruangan. Betul. Seperti yang diharapkan oleh kalian, rata-rata kalau kita main di luar ruangan dengan cuaca yang panas seperti ini, ya pasti bakal dapat di angka segitu ya teman-teman, 37 sampai 39 mungkin. Ya, mintanya kan segitu ya. Ya. Ini 37,5. Untuk bodi belakang 37,5, untuk layar depan ada di 37 derajat. Yes. Ini tanpa AC, kita main di luar AC. Betul. Ya tetap di dalam ruangan, tapi di luar ya, bukan di, maksudnya gimana? Di luar Di luar ruangan. di luar AC, tapi tetap Oh di iya, dalam betul, ruangan gitu betul. ya, nggak langsung di bawah terik sinar matahari. Yes. Bang, nanti cobain di bawah sinar matahari. Oke. Enggak. Apa-apa. Nggak usah. Buat besok kalian aja, apa sih? besok aja. Tapi menarik kalau Menarik. misalnya kalian ada yang penasaran dan pingin cobain main game di atas, Di atas mana? Di bawah. di rooftop. Di Maksudnya rooftop. di rooftop, Di rooftop. langsung kena sinar Betul. matahari. Meledak tuh kamera. Betul. Kameranya yang meledak. HP-nya sih mungkin enggak. HP-nya sih aman, tapi kamera itu yang untuk Tuh, meredam. nanti Ya. yang punya marah, guys. Nah, itu dia. Ya, itu Ya, suhu berapa? oke, ini suhunya dulu, teman-teman. Suhunya untuk moto Redmi Note 14. 14 ada di suhu layar ya, suhu layar Paling gede di 36 derajat ya. 36 derajat yang paling panasnya untuk layarnya. Suhu layar. Sedangkan untuk bodi belakangnya itu ada di Kita cek dulu. 888. Enggak. Dong. Enggak. Salah ya. Kalau bodi belakang, oh di sini nih guys. Ntar tadi, nah dapat di 35 derajat Celcius. 35 derajat. Ini tadi ada di 37 derajat. Ya. Ya, nggak beda jauh juga. Tipikalnya Snapdragon lah, lebih panas. Itu pasti teman-teman. Kita coba lagi untuk CODM, nanti kita akan geber dulu. Nanti mungkin di timelapse aja ya, biar teman-teman bisa ngelihatnya secara cepat aja. Betul. Kalau sekarang kita lihat jamnya itu ada di pukul 12.34. Yes. Ya, teman-teman bisa lihat 12.34 dan baterainya Motorola G45 sudah di 96%. 97% untuk Redmi Note 14. Ya, beda-beda tipis lah ya. Jamnya ada di 12.34, baterainya ini 96, ini 97. Yes. Luar ruangan. Enggak. Luar ruangan ber-AC. Betul. Ya suhu luar lah ini masih. Ini masih di suhu luar teman-teman. Kayak kalian di jalan ya ini. Enggak, kita di dalam rumah. Masih kerasa banget soalnya. Kayak panasnya tuh kerasa gitu loh. Oke, kalau kalian penasaran kenapa masih bisa ya, karena kami nyaman aja sih, karena ini rumah dan kita kesentor kipas. Yes. Ya. Wajar dong. Wajar. Nggak mungkin nggak wajar dong. Ya. Orang kalau di luar gini ya minta kipas dong. Iya dong, Kalau nggak ada panasan kipas dong. ya kipasan. Gini bro. Gini bro. Betul, iya bener. Laki. Oh. Laki gimana kipasan Kalau laki? lagi. Laki. Oh iya. ada mic guys soalnya guys. Oke, kita akan langsung main aja, kita time lapse buat kalian ya. Jadi ikutin sampai nanti kita akan ngeliat baterainya di Yes. berapa dan suhunya berapa. Pasti nonton sampai habis ya.
Kita sudah udah melewati. main cukup panjang. Ya. Tadi kita geber HP-nya terus-terusan. Kurang lebih 1 jam lebih. Lebih lah ya, Ya, 1 jaman lebih. Sekarang itu ada di jam 1.47. 13.47, Betul. 1 lebih 47. Dan selama pemakaian tadi kalau Moto G45 sih lancar banget sih, nggak ada yang gimana-gimana. Lancar ya. Frame drop sempet 1 kali ngedrop tak, gitu doang. Terus habis itu udah nggak ada lagi, nyaman parah. Kita lihat sekalian suhunya kali ya. Untuk suhunya kita cari yang paling panas dulu guys. Untuk suhunya Motorola G45 Berapa tuh? ada di 37,4 maksudnya, 37,4. Dan bagian belakangnya itu tadi layarnya. Untuk bagian belakangnya ya masih terjaga sih teman-teman. Di berapa? Oh, paling tinggi nih 38. Oke. Paling tinggi 38. Itu kalau di tangan sih masih nyaman-nyaman aja, maksudnya nggak ada yang gimana-gimana gitu. Kalau Renat sendiri dari suhu layarnya, karena kita mainnya tidak di ruangan ber-AC nih, Betul. apakah akan berbeda? Oh, paling tinggi dapat di tadi ada 38 ya, bentar. Sempat ada 38 kelihatan. 37,9 sih. Oh, 37,9. Iya. Oke. Bagian belakangnya Bagian belakangnya apakah lebih panas jika dibandingkan dengan Motorola G45 yang padahal menggunakan chipsetnya Snapdragon, ini ya. Helio G99 yang tahun ini rumornya tengah tahun ini ya, harusnya akhir-akhir ini ya. Bentar lagi akan rilis Infinix Hot 60 Pro Plus yang pakai chipset Helio G200. Ini G99. Yes, 99 ya guys. Oke. Berapa derajatnya? Ada di 36,3 derajat Celcius. 36. Oke, untuk bagian belakangnya Renault masih lebih unggul, Ya. lebih dingin ya. Kalau yang ini tadi kan sampai ke 38. Tapi untuk bagian depannya dia mendekati 38, Betul. yang ini 37 37 ya. rendah. Oke. Enggak nyampe 38 sih, 37 rendah, malah 37 pas kalau nggak salah tadi ya. Nah, kalau dari segi suhu sih harusnya masih bisa dibilang aman. Masih aman. Dari segi suhunya, dan untuk main tangan, pegangan tangan tuh masih nyaman Masih banget nyaman kok. kalau untuk kedua HP ini. Terus dari baterainya nih Nggak turun kaget, berapa cuy. persen? Kalau Motorola G45 sekarang setelah digeber tinggal 85%. Sedangkan Renault 14 Ada di 84%. 84%. Wah. Kali ini kalah, guys. Wah, baru ini nih. Ternyata Renault 14 Bisa lebih. terkalahkan ya. Padahal dari segi baterai Renault 14 ini ada di 5.500. Kalau yang ini Motorola. cuman 5.000 loh guys. Cuman 5.000 tapi malah lebih awet. Iya, itu mungkin bisa dipertanyakan ya. Kenapa menurut kalian? Nah, itu jawab sendiri. Ya coba komen di bagian bawah ya. Harusnya kan seri chipsetnya juga garang yang ini. Kenapa malah hemat yang ini? Harusnya pemakaiannya lebih ke yang ini dong. Iya dong, kayak gitu. Coba, oke, tadi itu udah CODM. Yes. Dan dari segi frame rate, Oh, kalau dari grafik dan lain-lainnya ini lebih menjanjikan sih. Ya, betul. Kalau itu Kalau untuk kali ini Redmi Note 14 mengaku kalah ya, karena emang kalau dari kualitas grafik sendiri dia maxnya ada di medium teman-teman. Betul. Sedangkan untuk Motorola sendiri itu tadi bisa sampai high, High. very high Yes. dan max malahan. Jadi bisa rata kanan. kacau. Kacau sih, keren sih untuk Motorola G45. Ada tapinya, Apa tuh? ada tapinya. Nah ini kalian harusnya dengar suara motor. Ada tapinya. Motorola G45 mentok IPS guys. Oh. Bukan mentok sih, layarnya masih IPS. Masih IPS. Sebenarnya kalau dilihat secara langsung masih lebih nyamannya ke Renault 14 sih, karena layarnya dia menggunakan AMOLED kan. Kalau di Moto G45 kan pakainya IPS. Tapi ya balik lagi, kalau ngejar frame rate, grafik, ya ini bisa Motorola menjadi salah satu pilihan yang terbaik sih untuk gaming. Oke, kita udah CODM-nya. Kita sekarang geser ke Pindah ke Mobile Legends. tuh. Ini saatnya, teman-teman. Ini adalah Kita main dengan Dark System. Yes. Aku Dark System. Ya ini udah login. Yes. Tadi masih kendala tentang login, tapi nggak apa-apa, ini udah login. Aman, teman-teman. Aman, kita main di Legend dulu. Ini tadi akunku belum bisa masuk karena pergantian akun. Betul. Jadi kita pakai akunnya
Lotus dulu. Yes. Kita langsung start aja. Oh, sebelum start, kita coba cek dulu. untuk grafiknya dulu. Kita Coba. masuk ke setting. Oke, frame rate-nya bisa di super, resolusinya bisa di HD. Oke. Sama. Sama dong. Oke. Tapi kalau Mobile Legends malah sama ya? Kalau ML mungkin karena dari grafik ML-nya sendiri ya yang nggak terlalu ini, makanya dia max-nya bisa kebuka di semua device mungkin. Oke. Kalau map quality-nya ultra. Iya, Standar. ultra, standar, high, super sama HD ya. Kualitas efeknya tak bikin super. Oke. Semua udah. Langsung kita start aja. Betul. Untuk game yang pertama. Gimana pengalaman bermainnya? Dari Redmi Note 14 sih baterainya udah turun 1% ya, jadi 83%. Sekarang di 84%. Masih Sebenarnya mirip-mirip ya, mirip ternyata sih ya. sebenarnya. Ternyata mirip-mirip ya. Tapi kan kalau di logika seharusnya dengan memakai chipset Snapdragon ini Motorola mungkin untuk pemakaian baterai bakal lebih boros. Harusnya. Tapi ternyata sama. Iya, Malah mirip-mirip. sama. Betul. Agak-agak juga nih ternyata Motorola teman-teman ya. Akankah menggeser Redmi Note 14 pada tes gaming kali ini? Tapi kalau dilihat dari langsungnya aja sih emang udah kelihatan ya kalau Kelihatan ya. Motorola itu gaming banget ternyata. Oh, ternyata gaming. Ternyata gaming banget. Oh. Chipsetnya oke, baterainya juga ternyata walaupun dia hanya 5.000, nggak nyampe 5.500 Iya. kayak di Betul. apa Reno 14. Ternyata awet. Oke juga Awet gitu loh. Iya. Walaupun bukan AMOLED tapi ya nggak apa-apa. Betul. Awet gitu loh. Ini masih di draft pick teman-teman. Kita main Mobile Legends. Tadi udah main CODM. Betul. Udah digeber tuh Udah HP-nya digeber tuh. lah ya HP-nya ya. Sekarang kita main ke Mobile Legends. Ini game yang bikin aku jadi idiot. Black System. Betul. Kayak apa bang? Kita perlu sensor. Kayak Ini aku sambil ngecek-ngecekin ya. Soalnya ini nggak biasa. Karena kita kan di luar. Yes. Biasanya di studio. Jadi setupnya ya, baru teman-teman. Setup baru. Iya. Setup baru. Ya, kita menyesuaikan juga. Nggak ngerti ini kalian bakal suka setup yang di luar atau Di dalam. sukanya yang di dalam. Coba nanti tulis komen di bawah aja. Kalian lebih suka kalau tes gaming itu di luar kayak gini, Atau di dalam. nggak tahu nih bakal banyak distraksi atau enggak, atau di studio aja bang, udah oke kok nggak apa-apa pakai AC gini, orang juga main game ya main game aja atau Ya. gimana lah. Coba pengen tahu deh pendapat kalian gimana tentang hal ini. Woi Pretty little baby. Copyright nggak tuh? enggak. Kita bantu Dilong karena ternyata XP-nya Dilong teman-teman. Mahalnya. Aku tutup belakang. Ramai sekali Aku tutup cuy. belakang. Ini bot sih masih tapi. Aku tutup belakang. Ini masih bot ini nggak apa-apa. Kelas. Ya jangan di clear dong. Oh ya udah kalau kayak gini aku clear lah XP-nya gila aja bro. Agak heran kadang sama XP lucu ini cok. Ih. Masuk lah ya. Oke, ini kayak berasa masih bot ya lawannya ya. Ya masih bot sih ini, cuman temennya juga bot ternyata ya. Pak banget. Gas, ulti gas. Balik Gas, semua ulti tuh. gas. Balik lu semua. Alah. Aduh. Sini, Mas. Santai, Awas santai. flame shoot, awas. Udah dipakai. Balik dulu, Udah dipakai. kasih dulu emot. Lucu guys. Sebentar. Aku baru sadar. Ini kenapa Twing ada di sini ya? Apa? Nggak tahu. Itu punya siapa? Punyanya si Eddie. Kenapa Twingnya ada di sini? Nah, itu wujud asli black system guys. Bukan dark lagi, emang udah hitam, bukan gelap. Balik semua. Aduh. Seneng banget. Lupa cuy. Kita masih rekaman. Recording. Kita mau TT nggak? Ih, mau. Sikat. So asik lance. Oh.
Mati dewe. Oh, jangan tinggalin aku. Sini kita manjat. Harley. Diam dulu. Harley-nya pasti ke sini. Dar. Kasihan guys. Sekalian ini guys. Tak tinggal lah biar mati dulu. Wih. Tolong. Mahal. Itulah karena apa guys? Karena roamnya cuek. Diam. Cuek. Diam. Kamu cuek. Kamu bot. Enggak lah. Bot dia ya. lah. 1 loh aku kill. 1. Dia belum mati guys. Oh pantas cuek karena nggak mau mati. Ya. Ini roam terbaik. Lari. Fenders ini harus ditutorin lancai teman-teman. Aduh. Wih Zilong, ayo Zilong, aku bantu dari sini. Dar. Nah, dapat 1. Lari. Tuh, roam maju dikit, nutuk, dar. Kan cuek, dibilangin cuek. Tuh, udah gue lindungin. Mana? Mau lagi nggak? Nice. Yang penting kita ngekill pulang. Udah tinggal mereka tuh yang end. Karena aku nggak punya mana bro. Salah nih mundurin orang nih ya. Dah N. Ya ini mah menang. Kita cek dulu. Z. N. Nggak sempet. Oke. Gitu. Itu gameplay apa? Gameplay mahal. Roam mati 0. Cuek. Roam cuek bro. Kacau. Ya tau lah ya siapa yang gendong lah ya kalau begini ya. Oke, jujur ya, ini secara penggunaan, secara pengalaman pemakaian untuk game satu yang ini enak. Maksudnya bukan gameplaynya, tapi HP-nya, performa HP-nya itu normal sih, normal banget, standar banget. Maksudnya iya. Iya kan? Iya dong. Iya. Benar. Standar. Tapi kalau aku lebih condong HP yang satu ini enak sih. Enak ya? Lebih ke enak sih. Kemarin nyobain juga di Renot, beberapa kali coba di Renot, nyaman aja, tapi ini enak. Lebih better ini mungkin ya. Jelasinnya gimana ya? Dua-duanya sama enak. Cuman kalau untuk performa HP-nya sendiri, Masnya lebih pilih ke? Aku lebih pilih ke sini, ya, ke Motorola G45 karena dia lebih smooth. Nggak ada frame drop. Kemarin di Tecno Camon 40 itu nggak nyaman jatuhnya. Nggak nyaman. Kemarin juga di sempat Mobile panas, kerasa panas di badannya ya, HP-nya ya. Itu nggak nyaman. Jujur itu nggak nyaman. Tapi di sini enak banget. Betul. Oh, mungkin coba kita tukar HP. Oh, boleh. Coba kita saling merasakan. Coba kita sambil cek dulu baterainya. Renot ada di 78%. Moto G45 ada di 79%, bisa kalian lihat sendiri ya. Ya, ternyata sama guys. Maksudnya turunnya juga sama, cuman berjarak 1%. 1% itu masih terbilang sama. Harusnya ini lebih awet, tapi ternyata yang atau nanti di 50% ya. Di 50% dia drop ke bawahnya gimana? Cuma nanti kita akan lihat juga. Kalau dari suhunya di layar Redmi Note 14. Nah, 38 untuk layarnya. Layarnya itu 38. Kalau untuk daerah bodi belakang panas banget gak bang? Ya kerasa anget aja sih sebenarnya. Anget aja. Nggak yang panas-panas banget. Kita mau kasih tahu juga suhu HP ini bukan berarti setiap kalian main ya suhunya bakal segitu. Enggak. Itu menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar kalian. Jadi kenapa kita buat video ini juga untuk edukasi ke kalian supaya ya kalian juga bisa tahu bedanya kenapa suhunya bisa segini, kenapa bisa segitu. Gitu teman-teman. Ngapain dulu Mas? Ya kayak gitu. Jangan dijadikan patokan. Ya. Jangan dijadikan patokan, cuman bolehlah
kita pelajari. Betul. Gimana sih HP ini oke nggak kayak gitu. Untuk panasnya juga. Ini paling tinggi di 37 sih. 37 Cuman ini udah agak mulai turun lagi. Tadi di 37 untuk bagian belakangnya, dan di bagian depannya atau di layarnya itu ada di 38. Sebentar, aku jungle nih. Ya, oke. Jadi kita bakal cek suhunya. Oke, kalau untuk layarnya sendiri Motorola G45 dapat paling panasnya itu ada di 38 derajat Celcius, teman-teman. Itu 38 untuk layarnya. Ya. Pas 38,4. Oke, untuk bagian belakangnya sendiri itu itu bodinya. Kalau ini tadi ada di 37 derajat. Kalau Motorola G45 ya saya rasa malah lebih dingin sih di tangan saya. Nggak tahu sih. Gimana? Lebih panas? Sama ya. Layarnya dengan iya. bodinya malah sama, 38. Sama-sama 38. Iya. Mungkin karena penggunaan bodinya yang berbeda ya. Ini kan eco-leather, yang ini dia full plastik. Jadi rasanya malah yang ini lebih nggak panas. Tapi ternyata sama. Ternyata iya. Malah lebih panas 38. Nah, ini yang kuharapkan sebenarnya. Karena bener-bener kalau ya HP itu ya panas kalau pakai Snapdragon. Oke, kita akan coba main dulu. Geber. Yes. Kayak tadi. Baterainya sekarang ada di 77%, sekarang pukul 2 lebih 25 menit. Untuk Redmi Note 14 baterainya ada di 78%. Salah, Motorola G45. Oke, kebalik guys, karena tadi aku habis megang HP ini. Ya teman-teman, jadi mohon maaf ini ya. Jadi berapa itu 78%? Ini Motorola. 7% untuk Redmi Note 14. Kita akan coba main, ngerasain lagi, dan nanti kita akan update untuk baterai dan performa permainannya gimana, rasanya beda atau enggak, karena kita lagi tukeran. Oke? Stay tune. Stay tune buat kesimpulan di akhir. Ya, udah kita main Mobile Legends-nya. Sekarang udah jam 16.12. 16.12. Gimana? Capek sih. Non-stop soalnya teman-teman. Jadi kita main game non-stop, dan ya udah cukup kali ya untuk tes gamingnya. Kita cek untuk suhunya. Suhunya berapa nih dari Motorola G45? Yes. Tertinggi untuk layarnya itu ada di 37. Masih ya, kalau dari game sebelumnya sih stabil ya. Iya. Ya. Ketahan di situ. Sangat stabil. Mahal. Dan kalau untuk backdoornya sebenarnya sama, ada di 37 juga, 37,7 ya teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, kelihatan dong. Tapi yang bikin aku penasaran. Oh ya bener sih. Apa yang frame-nya itu agak panas. Tapi di sini cuma 34 gitu loh. Nggak yang sepanas itu gitu loh. Kerasa panas, cuma kerasa aja. Tapi nggak yang sepanas itu ternyata dari data. Panas dari dalam mungkin ya. Panas dalam. Oke. Betul. Kalau Redmi Note 14 gimana layarnya sendiri? Redmi Note untuk 14. Suhunya berapa tuh, Bang? Berapa nih? Dapat nih di 37 derajat. Sama ya, 37 ya. Betul. Tadi waktu kita main CODM itu sempat ke 38. Karena emang CODM lebih berat daripada Mobile Legends. Tapi setelah kita geber main game terus-terusan, frame drop-nya terasa sekali di Redmi Note 14. Bahkan di Motorola G45 ini frame drop selama permainan Mobile Legends terus-terusan ya, di digeber terus-terusan itu nggak berasa frame drop. Smooth halus. Paling 1-2 kali aja. Itu aja cepat juga. Cuman kayak tek, terus udah lanjut lagi, bisa lagi, enak lagi. Oke. Coba kita lihat baterainya kali ya. Boleh. Baterainya dari Moto G45 sekarang ada di 53%. Sedangkan untuk di Redmi Note 14 ada di 53%. 53%. Wah. Berakhir sama ya. Berakhirnya sama nih, yaitu di 53%. Dan tadi suhunya juga sama-sama di 37 juga, sempat ke 38 juga. Betul. Tapi agak curiga sih sebenarnya. Tadi itu waktu kita in game parah gitu, itu tuh panasnya
melebihi panas yang sekarang kalau teman-teman pegang. Mungkin dia karena running ya. Bisa saja dia di atas 37 atau 38. Malah kemungkinan besar bisa menyentuh 40 derajat. Bisa, teman-teman. sangat besar kemungkinan. Teman kan tahu sendiri kalau kompe ya, namanya juga kompe kan. Betul. Ngerang pasti fokus ke in game-nya. Tapi nggak apa-apa. Nah, udah lagi. Kurang lebih performa dulu dong. Selama main gimana nih tadi? Kalau performa, kalau aku berani bilang ya, yang paling kerasa adalah Moto G45 lebih smooth daripada Redmi Note 14 dan sangat-sangat berani bilang karena frame drop di Redmi Note 14 itu kerasa parah teman-teman. Sering banget. Bahkan tadi pas adu retri, terus kita waktu war besar itu juga mengganggu, sangat mengganggu. Nah, hero-hero yang di pick juga kan bukan yang kayak Fanny atau assassin yang berat-berat, tapi itu aja sudah mengganggu, apalagi ketika pakai hero-hero yang harus face hand. Betul. Kayak gitu. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku sih, aku bahas yang Redmi Note 14 ya. Boleh. Kalau untuk Redmi Note 14 sendiri, teman-teman, tadi waktu dipakai pas kita geber gamingnya itu, frame dropnya itu yang nggak separah itu, cuman frekuensinya dia jadi lebih sering daripada tes gaming sebelumnya, masih ingat ya? Oke. Ya kan? Jadi dia sangat sering frame drop, cuman emang nggak separah yang gitu, emang enggak. Masih bisa dimainkan, playable. Masih playable. Cuman dari tes gaming kita yang terakhir, ini jauh lebih kerasa banget. Mungkin kita harus terima kasih dulu ke netizen ini yang request kalau di luar ruangan AC ya. Jadi kita benar-benar ngerti performa game. Sebenarnya ngerti juga sih. Kami kerasa juga. Kami itu kemarin di ruangan ber-AC itu dengan niatan untuk meningkatkan performa dari HP-nya. Jadi kalau suhu ruangan dan suhu HP-nya itu terjaga, maka performa dari chipsetnya akan maksimal. Cuman kan permintaan di teman-teman luar. Itu kan kita adain yang di luar AC bang, biar kerasanya relate dengan kalian. Ya inilah dia. Kita benar-benar cobain di luar ruangan ber-AC. Jadi suhunya pun sebenarnya tidak begitu jauh ya. Dengan yang waktu itu di ruangan ber-AC juga ada di 37 38 juga. Ya nggak beda banget lah. Ya cuma naik 1-2 derajat. Ya nggak beda banget kok. Nggak beda jauh juga. Cuman di frame dropnya aja mungkin yang kerasa buat kalian kalau memang mainnya itu panasan. Kalau sampai ada yang request harus di bawah sinar matahari, nah itu kebangetan. Itu nggak bisa berarti bro. Sudah terlihat. Kami juga sudah merasakan dan bisa diambil kesimpulan bahwa memang performa HP itu tergantung pada situasi dan kondisi, khususnya suhu di sekitar kalian ya teman-teman. Dan cara pemakaian kalian juga, perawatan juga dan lain-lainnya. Masih banyak banget hal yang harus diperhatiin ketika kalau kalian pengen lihat performa dari HP-nya itu sendiri. Oke, mungkin di sini aja ya kita main gamenya. Maksudnya adalah tes gamingnya. Dari yang tadi siang kita sudah mulai itu waktu siang terik gitu sampai sekarang sekitar pukul 4.18 yang tadinya 100% baterainya sudah masing-masing sudah setengah persen. Iya dong. Sekarang ada di 52% dan Renot masih sama di 52% juga. Artinya adalah kalau secara baterai kami berani dengan yakin bilang kalau Motorola G45 lebih awet ketimbang Redmi Note 14 karena kapasiti dari baterainya Redmi Note 14 lebih besar daripada Motorola G45. Dan untuk pengalaman bermain gamenya kami berdua setuju kalau lebih nyaman ketika kalian geber di Motorola G45. Jadi kalau kalian cari HP untuk gaming yang literally gaming, performa terutama coba kalian lirik HP yang satu ini. Tapi kalau pingin all round atau gaming tapi di sawang itu apa bahasa Indonesianya ya? Dilihat yang lain lah ya. Yang di Sambi. Yang dilihat itu lebih enak di mata. Bisa lebih pilih ke Redmi Note 14 karena sudah pakai AMOLED. Betul banget. Oh iya, dan kedua HP ini sebenarnya sama-sama pakai jack audio, itu juga ada jack audio. Jadi performa dan pengalaman gaming harusnya masih enak. Mungkin itu aja. Kalau masih penasaran HP apa lagi, oh ya next berarti kita ngelawanin antara
Motorola dengan tamu spesial nanti. Tamu lainnya atau HP lainnya. Mungkin kalian kalau penasaran bisa komen di bagian bawah ya. Jadi maaf banget nih buat Redmi Note 14 4G yang kalah, sudah guys. 3 kali video ini kita pakai untuk tes gaming, dia sudah purna, udah kalah. Jadi besok kita lawanin Motorola. Mau lawan apa? Silahkan coba komen di bagian bawah. Yang paling banyak nanti akan kita cobain. Langsung aja. Terima kasih sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari 2GID. Saya Yeskiel Gregory sebagai netizen. Pamit undur diri.